Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya bacakan sedikit tambahan fadilah. Ini termasuk amalan yang perlu kita siapkan, yang perlu kita teliti sehingga betul-betul bernilai. Manfaat ibadah bagi kita adalah persiapan di malam hari sebelum tidur. Sudah sering kita dengar, kita baca lagi. Hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu, beliau tidak tidur hatta yaqra'a, sehingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, maksudnya surat As-Sajdah, wa tabarakalladzi biyadihil mulk, maksudnya surat Al-Mulk. Nabi tidaklah tidur. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Hakim menganggapnya sebagai hadis sahih. Nabi tidak tidur kecuali setelah membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Monggo dipun amalaken. Dalam hadis As-Sajdah Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Hanya 3 pojok, 3 muka, 1, 2, terus baliknya 1, 3 halaman, 1 lembar setengah. Kemudian ditambah surat Al-Mulk 1 lembar ya, 1 lembar lebih dikit. Nggih. Dalam hadis yang lain dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di satu malam membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah, kemudian surat Yasin, kemudian waqtarobatis sa'ah, ini surat Al-Qamar, ditambah tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat-surat itu adalah cahaya baginya, hirzan, penjagaan baginya dari syaitan, dan akan mengangkat di dalam derajat-derajat dirinya sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah, wa raf'un fit darajat ila yaumil kiamah. Allahu akbar.
Dalam riwayat yang lain disebutkan sesungguhnya surat Alif Lam Mim Tanzil tujadilu an sahibiha akan membela pembacanya di kuburnya. Dia akan mengatakan, ya Allah, seandainya diriku termasuk surat di dalam kitabmu, maka terimalah syafaatku untuk orang itu. Surat itu belanya. Seandainya aku termasuk surat yang ada di kitabmu, maka terimalah syafaatku dalam permasalahan orang itu. Tetapi jika aku bukan termasuk satu surat dalam kitabmu, famhuni minhu, maka hapuslah saja aku dari kitabmu. Pol ini maknanya Pak. Terus cara penjalukan itu mun pol-pol, mentok niki. Kata-kata yang betul-betul pembelaan yang luar biasa. As-sajdah. Nggih. Nggih. Terus Alif Lam Mim as-sajdah. Kemudian di akhir hadis ini disebutkan wa fi tabaraka misluhu, dan keutamaan di dalam surat Al-Mulk adalah seperti itu juga. Fakana Khalid ibnu Ma'dan radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, la yabitu hatta yaqra'a bihima, beliau tidak akan pernah tidur di malam hari kecuali setelah membaca dua surat ini. Allahu Akbar. Niki nek di cara di waktu nih Pak, mungkin 15 menit ini. Sekitar 15 menit. Monggo mari kita sama-sama biasakan, nanti kan gak terasa, ternyata kita sudah biasa. Ini minimal 2 surat ya. Okay. Minimal 2 surat ini. Okay. Al-Mulk dengan As-Sajdah. Kalau dibaca di luar sebelum tidur. Nggih. Kan habis subuh. Oh, niki fadilah ini malam hari. Nggih. Fadilah ini niku dosisnya dibaca di malam hari. Dibaca sebelum subuh ya bagus, tetapi fadilah yang disebutkan ini tadi adalah untuk para pembacanya di malam hari. Setiap malam, jadi amalan istiqomah, nggak lama. Niku tambahan. Kalau yang Yasin, maksudnya fadilahnya sama atau enggak? Beda. Yasinnya punya fadilah tersendiri lagi. Yang jelas itu amalan istiqomah Nabi. Kalau Yasin ini diantara fadilahnya akan ada pengakuan sahabat dalam hadis yang lain, demi Allah, aku enggak pernah meninggalkan surat-surat itu setelah aku mendengarnya, kecuali ketika aku sakit. Terus ini hadis yang masyhur sering kita baca di Fadilah Amal. Inna suratan min kitabillah, ada satu surat daripada kitab Allah. Mahia, tidaklah surat itu illa salasuna ayat. Tidaklah surat itu kecuali hanya 30 ayat. Maknanya ini betul-betul bukan surat yang panjang.
syafaat lirajulin hatta ghufira lahu, luar biasa. Surat itu akan memberi syafaat bagi seseorang. Nggih, syafaatnya itu enggak akan berhenti hatta ghufira lahu, sehingga orang itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi terus menguatkan hadis yang tadi, minta syafaat, minta syafaat, minta syafaat sampai dikabulkan, diampuni orang yang tadi. Padahal hanya 30 ayat saja, bukan kayak Al-Baqarah yang 3 juz hampir. Ini 30 ayat saja. Insyaallah Pak dipun niati. Sekarang lanjut bab kelima, keutamaan majelis zikir, doa, membaca Al-Quran dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit faedah yang berbeda yang mau disampaikan oleh musonef dalam bab ini. Selain yang sudah kemarin disampaikan, kan kemarin juga sudah ada fadilah-fadilah zikir, doa secara umum. Tetapi yang mau dititik beratkan dalam bab ini adalah majelisnya, Pak. Karena ada sebagian orang itu mengingkari doanya. Dongo wiritan dawa-dawa niku diingkari. Ada di sisi lain ada sebagian orang yang mengingkari majelis bareng-barengnya. Jadi tidak mengingkari doanya, zikirnya, tapi mengingkari, mempermasalahkan bareng-barengnya dalam satu majelis. Padahal bareng-bareng doa, bareng-bareng zikir itu juga masyru', disyariatkan dalam Islam, dan ini sebentar lagi akan kita baca dalil-dalilnya. Kula mawon apa? Kula mawon nih menyingkat waktu. Terutama nggih mikir bonteng arep kula niki. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum. Surat Al-Kahf. Bersabarlah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Niki yang mau dijadikan dalil niku di Nabi disuruh bersabar bareng-bareng menyertai orang-orang. Yang bagaimana orang-orang itu? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa, menyeru kepada Tuhannya baik di pagi hari maupun di sore hari. Disuruh bersabar menyertai bersama orang-orang, berarti kan majelis jamak nih. Kalau dalam bahasa Inggris apa jamak nih? Plural nih. Nah, kalau tunggal apa? Single. Oke. Oh, Rian nanti belajar bahasa Inggris nih. Undang. Buatan Rian bingung saat ini lagi ya Pak. Oke. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat utama yang berkeliling mencari majelis-majelis zikir di bumi. Sampai ada malaikat yang khusus ditugaskan mencari majelis-majelis zikir. Niki hadis Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Nanti di akhir hadis disebutkan di situ. Ini hadis yang disepakati kesohihannya, maknanya riwayat Bukhari Muslim.
Allah mempunyai malaikat yang berkeliling mencari majelis zikir. Berarti majelis zikir niku diakui nggak keberadaannya? Oh, luar biasa. Kok bisa diingkari? Bagaimana ini? Jika mereka mendatangi majelis zikir, maka sebagian mereka mengepakkan sayap-sayap mereka ke langit. Allah berfirman, dari mana kalian? Dan Allah Maha mengetahui. Allah bertanya ini bukan karena Allah ingin tahu, tapi Allah bertanya ini untuk memberi pelajaran bagi umat, biar umat tahu. Malaikat berkata, kami dari hamba-hambamu yang mensucikanmu, mengagungkanmu, memujimu, bertahlil kepadamu, meminta kepadamu, dan mencari keselamatan darimu. Allah berfirman, apa yang mereka minta? Dan Allah Maha mengetahui. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mereka meminta surga. Allah berfirman, apakah mereka melihat surga? Oh, kok podo njaluk surga niku? Apa wis tau roh surga? Malaikat menjawab, tidak wahai Tuhanku. Allah berfirman, bagaimana kalau mereka melihatnya? Lalu Allah berfirman, tentu saja ini ada yang terbuang nih. Ada yang terbuang teng lafat Arabe wonten iki. Wa kaifa law ra'auni. Maka jawabannya lebih asadda laka ibadatan. Asadda alaiha hirsan, tentu dia akan lebih sangat hirs. Hirs niku bahasa kitabnya itu rakus. Rakus tapi rakus kebaikan. Mereka tentu akan sangat rakus, sangat ingin sekali mendapatkan, lebih ingin sekali mendapatkan surga. Seandainya tahu. Terus mereka minta keselamatan dari apa? Dan Allah Maha mengetahui. Malaikat menjawab, dari neraka. Allah berfirman, apakah mereka sudah melihat neraka? Malaikat menjawab, tidak. Allah berfirman, bagaimana kalau mereka melihatnya? Allah berfirman, oh ini juga terbuang juga. Ini minta apa lagi? Kanu asadda minhum firara, tentu mereka akan lebih sangat larinya dari neraka. Terus ini singkat-singkat ini keputus-putus. Langsung dari Arabnya nih malah sedikit. Terus Allah berfirman, rawi mengatakan Allah berfirman, fa ushidukum, maka ku persaksikan kepada kalian. Saksikanlah oleh kalian wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni bagi mereka semua. Terus ada seorang malaikat tuh mengatakan, niku mungkin nak cara kita, fihim fulanun laisa minhum innama ja'ali hajat. Ya Allah, di kalangan mereka ini ada seseorang yang dia bukan termasuk orang-orang itu, majelis itu. Dia hanya datang karena satu hajat saja. Nopo nggih angsal fadilah sing Masya Allah niku. Allah Ta'ala berfirman, hum al-julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang ahli zikir itu adalah orang-orang yang tidak akan rugi
siapapun yang menemani duduk mereka. Wah niki terjemahnya kurang tepat malih niki. Coba jenengan lihat halaman 66 Pak. Mereka adalah kaum yang tidak terpengaruh keburukan orang lain. Ini kurang pas. Bisa jenengan tulis. Mereka, maksudnya mereka ini para ahli zikir itu adalah kaum yang siapapun yang duduk bersama mereka maksudnya para ahli zikir itu adalah kaum yang siapapun yang duduk bersama mereka adalah tidak akan celaka. Jadi kalau orang yang kebetulan saja duduk bersama mereka itu dikatakan tidak akan celaka, bagaimana dengan orang-orang yang ahli zikirnya itu sendiri yang memang dari sejak semula hadir untuk bareng-bareng zikir, kemudian doa, kemudian meminta surga, minta keselamatan dari neraka, tentu lebih-lebih lagi. Majelis zikir Pak. Nih. Allah termasuk nggih. Layas qobihim jalisuhum ini Pak. Seandainya ada yang tiba-tiba ajeng nemui Pak Mustafa misalnya, terus ikut di sini, nunggu beliau sampai selesai majelis dapat juga. Apalagi yang duduk. Amin. Semangat. Oh Akbar. Bahkan majelis ilmu ini termasuk majelis zikir yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Belajar satu ayat dari kitabullah lebih baik dari zikir sholat sunnah, zikir yang berupa sholat sunnah 100 rakaat. Satu bab lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah. Dengan sholat itu adalah zikir yang paling utama. Dulu juga sudah pernah kita bahas, zikir itu di antara bukan hanya muter tasbih, sholat, baca Quran, bukan. Semua aktivitas kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjalankan syariat. Jika dipahami, disadari dalam hati, disertai hadir istilahnya, kehadiran hati bahwa ini bagian dari syariat, bahwa ini bagian dari perintah. Niku mun zikir Pak. Nopo mawon ingkang jenengan lakukan, walaupun misalnya jenengan sedang tugas begitu, tapi dihadirkan di hati, ini bagian dari menjalankan syariat. Itu juga termasuk zikir juga. Termasuk nopo mawon pokoknya. Misalnya yang lagi punya anak ganti popok, anaknya nyuci popok, gosok kuning sing sulit hilang niku. Lah niku nek hadir hatinya itu hadir, ini juga termasuk zikir. Bagian dari perintah Allah ngurus keluarga. Ya, sadar bahwa ini adalah bagian dari syariat, bukan lawannya ghaflah, lalai. Hanya sekedar kebiasaan, itu lalai berarti Pak. Harus hadir, hatinya harus hadir hanya sadar. Jangankan kok amalan yang seperti itu, yang nampaknya sholat, yang nampaknya zikir pun kalau hatinya nggak hadir, kosong.
Innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbi ghafil. Allah Ta'ala tidak menerima doa dari hati yang ghafil, lalai. Banyak lalainya kita. Allahu Akbar. Sering blank. Nah, nggih. Nggih sami mawon niki. Nggih. Amin. Nggih. Terus kita lanjutkan lagi. Halaman 68. Yang paling atas niki juga hadis yang masyhur. Dalilnya niki muqaddimah bayan biasanya ya, yang sering disampaikan oleh mimbar walah istilahnya kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, la yaqutu qaumun, tidak ada satu kaum yang duduk untuk berzikir kepada Allah kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat menaungi mereka, sakinah turun kepada mereka, dan Allah akan menyebut mereka dalam majelisnya orang-orang yang di sisi Allah Ta'ala, dalam golongan yang di sisi Allah Ta'ala. Sering kita dengar. Dan ini umum, sangat umum Pak niki Pak. Maka bagaimana bisa dikatakan majelis-majelis zikir itu tidak disyariatkan. Allahu Akbar. Napa namanya? Itu di Fadilah Amal sudah ada beberapa penafsiran dari sahabat dan para ulama tentang sakinah. Dan tidak ada satupun yang menafsiri bahwa itu tidur di majelis amal. Nggih, mboten nggih, bukan, itu bukan sakinah. Nggih. Enggak tahu aja. Niku nggih disebut ngantuk. Nggih, Allahu Akbar. Nggih. Bisa saja nggih hatinya tenang, nggih ayem, terus tambah ngantuk akhirnya tidur. Sakinah yang ketenangan yang luar biasa itu ditunjukkan dalam perjuangan Badar oleh para sahabat Pak. Itu dalam perjuangan itu tidur Pak. Oh Pak. Itu sakinah. Nggih. Jenengan apa namanya itu tersebut itu bagus ya, nanti ada bab setelah ini namanya bab tabaruk, mencari berkah ya, termasuk nama-nama ashabul badar niku juga bisa menarik keberkahan. Ada satu lagi saya punya itu nama-nama 313 Rasul. Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi di dalam sebuah kitab beliau mengatakan
Barang siapa yang menulis nama-nama Rasul atau membawanya dengan memuliakan atau meletakkannya di rumahnya, maka rumahnya itu akan Allah jaga dari keburukan-keburukan. Allah buka macam-macam kebaikan. Luar biasa, Pak. Baru nama orangnya, belum kalau ada orangnya betul terus kayak apa, Pak. Luar biasa. Terus orang itu kalau dekat kepada Allah, di antaranya dengan zikir nih, dengan duduk di majelis zikir bareng-bareng orang soleh nih, keberkahan yang terpancar dari dirinya ini luar biasa. Bahkan namanya saja itu sudah menjadikan menarik macam-macam keberkahan. Dan ini nyata, Pak, nyata. Terus ini sebetulnya isinya kurang lebih seperti ini saja. Nih, sakit panjenengan baca sendiri nih. Termasuk di hadis fadilah zikir itu kadang kita lihat ya, teman-teman ikhwan tarekat yang zikir di pondok pusat, kadang-kadang kalau zikir kan ditutup pintunya ya, pintunya ditutup, ada majelis khusus ya. Orang yang belum ikut tarekat belum diperkenankan masuk. Niku nggih enten dalile, Pak. Ya. Itu yang di fadilah amal itu. Yang hadisnya mirip dengan hadis halaman 69 ini, Pak. Supi panjenengan lihat halaman 69. Mungkin jenengan masih ingat di fadilah amal hadisnya mirip-mirip dengan ini. Saya bacakan, diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu mendatangi majelis di masjid, lalu beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian duduk di sini?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk berzikir." Sayyidina Muawiyah bertanya, "Demi Allah, tidak adakah tujuan lain selain zikir?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Sayyidina Muawiyah berkata, "Aku tidak curiga kepada kalian, dan tidak ada seseorang yang lebih sedikit hadisnya daripada aku. Sungguh Rasulullah SAW keluar menemui sekelompok para sahabat. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian duduk di sini?" Mereka menjawab, "Kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah. Kami memujinya atas limpahan hidayah agama Islam kepada kami dan telah memberi anugerah kepada kami." Rasulullah SAW bertanya, "Demi Allah, apakah tidak ada tujuan lain?" Sahabat menjawab, "Demi Allah, kami tidak punya tujuan lain." Rasulullah SAW bersabda, "Aku tadi bersumpah bukan karena berprasangka buruk kepada kalian, tetapi karena Jibril datang kepadaku dan mengabarkan bahwa Allah membanggakan kalian kepada para malaikat." Hadis riwayat Muslim. Terus penegasan, penegasan. Jadi yang membuat sampai Allah Ta'ala membanggakan itu di depan golongan yang sangat mulia, yakni para malaikat. Apanya sebetulnya? Apa ada orangnya ini hafid Quran atau ulama besar atau punya ini punya itu? Bukan, ternyata sekedar kedatangan di majelis zikir itulah yang membuat Allah Ta'ala membanggakan di hadapan para malaikat. Dan ada hadis yang mirip-mirip maknanya seperti ini. Kemudian Nabi menyuruh menutup pintu. Ini untuk
lebih menyangatkan makna penegasan ini, Pak. Untuk lebih menyangatkan makna penegasan ini. Bukan nggak boleh sing tingkatannya terus haram begitu nggih. Mboten, tapi masih sedikit. Siap menghidupkan. Namun lagi di taskilkan nonton Pak Arif. Luar biasa nih musyawarah keluarga harian. Setelah bareng-bareng baca taklim, terus terus habis itu musyawarah harian itu betul-betul pengamalan dari hadis Nabi yang beliau mengatakan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk ini yang paling bengkok adalah tulang rusuk bagian atas. Jika kau luruskan dia maka pecah, jika tidak diluruskan ya tetap bengkok. Lah terus pripun? Angel nek ngoten nggih. Fastausu biha khairan. Selalulah menasihati kebaikan kepada mereka. Jadi Nabi menyarankan selalu ada majelis wanita itu dengar nasihat terus menerus. Mau lurus terus seperti laki-laki mboten saged. Dulu Romoye pernah mengatakan kalau laki-laki yang lurus terus seumur hidupnya mboten melenceng-melenceng ini kathah ombyoan. Tapi kalau wanita jarang. Sampai Nabi mengatakan seperti gagak bersayap putih. Wanita yang betul-betul solehah, nggak ada sisi buruknya niku. Mboten nanten minggok-minggok ini ku. Ini ku seperti gagak yang sayapnya putih. Super amat sangat langka sekali. Ini kalau sampai ini kersane jenengan mboten kaget. Lah pancen ngoten niku seninya dengan ibu-ibu nggih. Gimana nih? Riwan? Casingnya aja solika sekali. Setiap kali saya itu pernah bilang, jadi istri saya itu hanya ada dalam dongeng. Oh, niku malah pengakuan. Mana niku nggih. Maksudnya bukan buruk terus, tapi harus ada niku wau fastausu biha khairan. Harus ada satu majelis yang terus-menerus mereka itu dapat nasihat. Dan ini prakteknya dengan taklim rumah, musyawarah harian di rumah. Langsung niku mengamalkan fastausu biha khairan. Halaman 74 langsung loncat. Langsung khatam. 74 atas. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Salamah radhiyallahu anhu. Matanya sudah terlihat berat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memejamkannya. Beliau bersabda, jika roh dicabut, maka mata akan mengikutinya. Ini satu pelajaran, Pak. Enten yang meninggal terus kok matanya melilit, ini mboten pertanda keburukan, sama sekali bukan.
itu hal wajar. Kenapa? Niki, jika roh dicabut maka mata akan mengikutinya. Sedangkan roh niku cabutnya dari ujung jari kaki terus ke atas naik keluar dari ubun-ubun. Nah, nanti sehingga mata ini mengikuti melihat ke atas. Nih. Sehingga melilit. Nah, itu hal wajar. Cuman kan pemandangannya agak buruk, gitu. Pemandangan secara zahirnya, maka disunahkan dipejamkan matanya. Karena dia sudah nggak bisa mejam sendiri, medeni malah nggak mejam sendiri. Maka keluarganya menjerit. Rasulullah SAW bersabda, jangan mendoakan kepada orang lain kecuali dengan kebaikan, sebab malaikat akan mengamini atas apa yang kalian ucapkan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkat derajatnya di kalangan orang yang diberi hidayah, berilah ganti yang baik setelahnya di antara orang-orang yang masih hidup. Ampuni kami dan Abu Salamah, luaskan ia di makomnya dan sinari ia dalam kuburnya. Niku Sayyidah Ummu Salamah ketika mendengar doa Nabi ini menganggap heran. Abu Salamah ini kan suami yang sangat baik. Kok Nabi kok doa napa niku wau? Berilah ganti yang lebih baik setelahnya. Niku mana tuh? Berilah ganti yang baik setelahnya. Terus apa ada suami pengganti bagi saya yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya ora ono suami wis pol apike. Niku nggih satu apa namanya pelajaran bagaimana bagusnya perlakuan Abu Salamah dan bagaimana juga penghargaan dari istrinya yaitu Ummu Salamah mengenang kebaikan suaminya. Ternyata lah kok Sayyidah Ummu Salamah niku menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini ternyata lebih baik dari Abu Salamah. Tapi udah tahu sebelumnya. Terus tadi juga pelajaran bagi kita jangan sekali-kali kita doa keburukan, sebab ada malaikat-malaikat yang selalu bertugas mengamini doa-doa yang diucapkan. Dan kata-kata manusia ini juga doa. Bukan hanya itu saja, sikap kita ini bahkan juga doa. Kata-kata yang kita ucapkan itu juga doa, sikap kita ini juga bisa jadi doa juga. Maka jangan sembarangan, terutama ibu-ibu juga dalam masa pendidikan anak, apalagi itu ada anak nakal, niku sangat boten saya. Anak angel diatur. Amin, nonton repot niku Pak. Nauzubillah min dzalik. Maka angel tenan sing repot tiang sepuh orang tuanya. Maka betul-betul kita berhati-hati. Ganti bahasa-bahasa negatif niku dengan bahasa-bahasa positif. Sama maknanya yang dikehendaki, tapi ketika menggunakan bahasa negatif itu nanti beda hasilnya. Ganti dengan bahasa positif. Saking bener.
Cah pinter meneh ya. Ya tadi kemauan. Pinter tenan apik tenan. San. Rene. Misalnya. Sini nak. Kamu betul-betul soleh. Ya, tadi apa Bapak katakan? Ya. Ya masuk. Sudah waktunya. Misalnya gitu ya. Anak yang mau paham nih. Itu sudah paham dan kita tidak terjebak dalam bahasa-bahasa yang naudzubillah bisa menarik doa keburukan tadi. Sedikit lagi. Sungguh aku berzikir kepada Allah bersama satu kaum setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Dan sungguh aku berzikir kepada Allah bersama satu kaum setelah asar sampai terbenam matahari. Lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Riwayat Baihaqi. Dalam hadis terakhir, sungguh aku duduk bersama kaum untuk berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 budak dari putra Ismail. Dan sungguh aku duduk bersama kaum untuk berzikir kepada Allah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 budak. Jadi keturunan Nabi Ismail itu insya Allah buatan nanti yang dados budak. Mereka ini orang-orang keturunan Nabi Ismail ini mbah-mbah Kanjeng Nabi. Orang-orang yang nasabnya ini paling tinggi di seluruh dunia. Jadi memerdekakan budak ini luar biasa pahalanya. Setiap bulu dari budak-budak itu akan jadi penebus dirinya dari api neraka, jadi hasanah. Itu budak biasa. Seandainya ada Bani Ismail yang jadi budak, orang sangat mulia kok jadi budak terus dengan tebus dimerdekakan. Dah kados nopo kebaikannya. Lah itu masih lebih disukai zikir bareng-bareng di satu majelis dari sholat subuh sampai terbit matahari. Mata ya. Hadis-hadis tadi kesimpulannya satu yang mau ditekankan oleh musonef, duduk membikin majelis-majelis zikir apapun bentuknya, zikir wiridan subhanallah atau la ilaha illallah atau doa bersama atau baca Quran bersama, baca sholawat bersama atau majelis ilmu, niku disyariatkan dalam Islam. Maka ada yang ditanyakan? Cukup. Mugi-mugi ditampi Allah Ta'ala atas asbab kesayangan, barokah, manfaat untuk kita, keluarga kita, keturunan kita sampai hari kiamat, ahli kampung kita, bahkan untuk seluruh umat. Allahumma amin. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana faruddahu. Doa menitipkan ilmu. Titipkan ilmu kepada Engkau ya Allah yang telah Engkau ajarkan, dan kembalikan lagi ilmu itu kepada kami di saat kami membutuhkannya nanti. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.